sahabat Kristus, kita jumpa kembali dalam agenda Resapi, Renungan Singkat Pemelihara Iman, BPMK GKI Klasis Bojonegoro. Hari ini kita akan merenungkan sabda Tuhan di dalam 1 Samuel pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-19 sampai 28. Tapi kita hanya akan membaca ayat 27 dan 28 yang demikian. Untuk mendapat anak inilah aku berdoa, dan Tuhan telah memberikan kepadaku apa yang kuminta daripadanya. Maka aku pun menyerahkannya kepada Tuhan. Seumur hidup terserahlah ia kiranya kepada Tuhan. Lalu sujudlah mereka di sana menyembah kepada Tuhan. Jemaat sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita sudah berada di dalam minggu Natal, begitu. Kita sudah berada dekat dengan sukacita Natal. Gembanya sudah mulai terdengar dari beberapa kidung pujian yang dinyanyikan. Sukacita semaraknya juga boleh mulai kita rasakan ketika beberapa ornamen Natal juga mulai terpajang di ruangan gereja, ruangan keluarga, bahkan juga di tempat-tempat lain yang rindu untuk merasakan sukacita Natal itu. Nah, Natal juga mengantar kita kepada satu momentum pergantian tahun. Satu situasi dan keadaan yang seringkali kita lakukan dengan kita menaikkan doa-doa di hadapan Tuhan. Kita menaikkan harapan-harapan yang baik supaya mempersiapkan diri memasuki tahun yang baru. Ada harapan-harapan yang kita data sedemikian rupa untuk kita gemakan, untuk kita gaungkan di hadapan Tuhan, supaya mendapatkan perhatian daripadanya. Ya, secara pribadi, bersama dengan keluarga, bersama dengan seluruh jemaat dan handai taulan, kita mengungkapkan dengan begitu sungguh-sungguh harapan yang besar itu kepada Tuhan. Harapan yang baik tentunya. Ya kan? Nah, tetapi Bapak Ibu dan saudara sekalian yang terkasih di dalam Tuhan, momentum pergantian tahun ini juga menjadi sebuah kesempatan bagi kita untuk melihat sejauh mana tahun yang sudah kita lewati ini, kita lewati dengan cinta kasih Tuhan. Kita bisa mendata sedemikian rupa apa saja yang kita doakan sepanjang tahun ini dan apa saja yang telah diperhatikan oleh Tuhan. Pasti ada saja doa-doa kita yang didengarkan, bahkan harapan-harapan kita yang dikabulkan oleh Tuhan, bahkan lebih besar dari harapan kita. Sekarang yang menjadi pertanyaan adalah, ketika kita mengingat kebaikan Tuhan, kita sudah mengingat cinta kasih Tuhan itu, apa yang kita lakukan? Tidak sedikit orang yang lupa. Tidak sedikit orang yang begitu mendapatkan berkat Tuhan, ia segera melangkah berlanjut dengan karya yang lain tanpa mau terhenti dan berhenti untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Hari ini kita menemukan sebuah kisah yang sangat indah. Hana bersama dengan Elkana. Dia terhenti sejenak, dia menghentikan dirinya sejenak. Dia mengingat ada cinta kasih Tuhan. Ada doa dan harapan yang dia ungkapkan, dan dia melihat betul bahwa doa dan harapan itu didengar oleh Tuhan. Hadirnya Samuel di tengah-tengah keluarga dipandang telah menggeser atau menghilangkan aib, telah menggeser dan menghilangkan berbagai macam celaan yang ada. Dan inilah saatnya. Begitu mereka melihat kehadiran Samuel, mereka bersyukur. Begitu melihat kehadiran Samuel, mereka mengingat doanya. Maka kemudian ketika tiba waktunya untuk menyapih anak itu, Hana bersama dengan Elkana kembali ke bait Allah dengan sebuah komitmen yang sama seperti yang mereka ungkapkan. Aku dengan berdoa meminta anak ini kepada Tuhan, dan kini di dalam doa pula aku menyerahkan anak ini ke dalam hadirat Tuhan. Apa yang kita bisa pelajari dari kisah ini? Yang pertama, kita bisa melihat bahwa sesungguhnya apa yang kita terima, meskipun itu merupakan doa dan harapan kita, tetapi itu adalah anugerah Tuhan. Maka ada kalanya ketika Tuhan menghendakinya kembali, kita bukan hanya mengucap syukur, tetapi menyerahkannya kembali kepada Tuhan.
menyerahkannya, Tuhan menghendaki apa, Tuhan menginginkan apa atas apa yang kita miliki ini. Supaya kemudian itu bisa digunakan untuk menjadi pekerjaan Tuhan yang lebih besar. Samuel dipersembahkan untuk menjadi hamba Tuhan, melayani sepenuhnya di sana. Tetapi kemudian yang kedua, Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan, dari sikap yang dimiliki oleh Hana dan Elkana ini, kita bisa belajar melepaskan diri dari belenggu kepemilikan. Ada begitu banyak orang yang diberkati dengan melimpah. Ada begitu banyak orang yang didengar doanya, dikabulkan doanya dengan begitu berlimpah, bahkan melebihi harapannya. Tetapi ketika Tuhan menghendakinya, bisakah orang dengan rela melepaskannya? Tidak, sulit. Bahkan tidak sedikit yang justru malah lari daripada Tuhan. Oleh karena itu, Bapak Ibu dan saudara sekalian, kita belajar dari Elkana. Mengingat segala kebaikan dan kemurahan Tuhan, kita belajar dari Hana, mengingat segala cinta kasih Tuhan, untuk kemudian belajar pula mengikhlaskan dan merelakannya ketika Tuhan menghendakinya. Menghendaki untuk pekerjaan Tuhan yang lebih besar, menghendaki untuk kita berbagi dengan sesama yang membutuhkan. Selamat menyongsong hari Natal, selamat menyongsong sukacita, selamat mensyukuri berkat Tuhan, dan selamat untuk membagikannya bagi sesama, terlebih untuk hormat dan kemuliaan pekerjaan Tuhan. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, mampukan kami untuk bukan hanya mendata harapan-harapan dan doa-doa kami kepadamu, tetapi mampukan kami juga untuk melihat kebesaran cinta kasih Tuhan yang mendengar dan mengabulkan setiap doa-doa kami. Namun demikian pula, ajarkan kami untuk dengan penuh ungkapan syukur, memanjatkan doa-doa syukur oleh karena kebaikan dan kemurahan Tuhan. Serta mampukan kami untuk kami melepaskan diri dari belenggu keegoan, belenggu kepemilikan atas setiap berkat yang telah Tuhan limpahkan. Sehingga ketika sesama kami membutuhkan, kami dengan rela membagikannya. Ketika Tuhan menghendaki, kami pun dengan mudah dan penuh dengan sukacita mempersembahkannya. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati.